dan ibu hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Istri Hendriani, calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 2, yang pada kesempatan pagi ini akan berbagi aksi nyata budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kita hormati rekan guru SD Kecil Berdharma. Senang sekali kita dapat berkumpul pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022 dalam rangka sesi berbagi budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa. Baik, kita akan lanjut ke kegiatan inti, yaitu sesi berbagi dengan tema budaya positif oleh rekan guru kita Anak Agung Istri Hendriani, rekan calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 2. Kepada Anak Agung Istri Hendriani kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, karena pada sesi kali ini saya menyela kesibukan dan aktivitas Bapak dan Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran ya. Nah, saya minta waktu beberapa saat untuk berbagi pada sesi ini ya. Sesi ini adalah sesi berbagi di mana saya menyampaikan informasi yang berkenaan dengan budaya positif. Sebenarnya materi ini sangat enak sekali kalau misalnya kita pelajari, kita pahami bersama dan kita terapkan bersama dalam lingkungan budaya, khususnya budaya sekolah itu sendiri. Nah, adapun agenda kegiatan kita santai saja Ibu dan Bapak ya. Karena di agenda kegiatan kita ini ada beberapa komponen atau materi yang akan saya bagikan. Yang pertama itu ada perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan implementasinya. Nah, Bapak dan Ibu berbicara tentang budaya positif, Bapak dan Ibu sudah barang tentu sudah menerapkan. Saya yakinkan bahwa Bapak dan Ibu sudah menerapkan, akan tetapi kita tidak tahu budaya positif apa saja sih yang sebenarnya masuk ke dalam komponen-komponen ini. Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid dan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kita semua menyadari hal itu, tetapi apakah Bapak dan Ibu atau mungkin saya sendiri sudah menerapkan dalam proses pembelajaran di sekolah kita? Bercermin dari itu, ya, kita mulai ke perubahan paradigma. Materi yang pertama, nah, ini yang menjadi kecenderungan Bapak dan Ibu. Teori kontrol Dr. William Glasser. Saya mempelajari beberapa teori dalam proses pendidikan guru penggerak ini, khususnya saya merupakan calon guru penggerak Rekognisi Angkatan kedua, Bapak dan Ibu, yang mana pada sebelumnya saya sudah sempat mengikuti proses dan pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak ya, menjadi pengajar praktik. Selanjutnya karena sudah sempat menjadi pengajar praktik, saya diberikan kesempatan untuk menjadi fasilitator yang kebetulan hari ini sampai saat ini saya mengisi kelas di Klaten Jawa Barat, di Jawa Barat di Karawang, Bapak dan Ibu, dan berkesempatan juga untuk menjadi calon guru penggerak Rekognisi. Nah, bercermin dari apa yang sudah kita lakukan bersama, kecenderungan dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini, ada beberapa miskonsepsi yang kita pahami tentang budaya positif sekolah. Apa saja? Ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita sebagai guru kan pastinya ya, kita ingin murid kita itu mendapatkan perhatian yang lebih, yang maksimal dengan cara mengontrol.
tapi itu adalah sebuah kesalahan dalam tanda petik yang kita lakukan. Jadi apakah kita bisa mengontrol murid? Nah, ini yang kita akan bahas kepada Ibu. Selain itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak dan Ibu apakah pernah memberikan semacam reward kepada murid ketika murid itu berhasil menjawab soal dengan baik, ketika murid itu mendapatkan nilai yang maksimal? Wah, nanti kalau kamu dapat nilai maksimal saya akan berikan es krim ya. Nah, sebenarnya dalam konteks pemberian reward itu ada beberapa miskonsepsi. Kita tidak sadar bahwa yang kita berikan itu kan beberapa, tidak semua ya. Sedangkan yang tidak kita berikan, mereka akan merasa bahwa dirinya, saya kayaknya tidak pantas deh dapat itu. Jadi sebenarnya kita menyakiti dalam tanda petik gitu. Kita memberikan reward kepada beberapa orang, sedangkan yang lain kita tidak berikan. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita memberikan kritik. Kalau yang sebelumnya memberikan kritik dan saran itu kan bagus ya kepada anak. Tapi pada teori ini kritik yang kita berikan terkadang menyakiti hati murid kita gitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya pun kadang-kadang sering memaksa murid kita ya untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam teori stimulus respon ya menuju teori kontrol ini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau dulu stimulus respon kita realitasnya kebutuhan itu kita samakan, jadi kebutuhan anak itu kita samakan di dalam kelas. Padahal menurut teori kontrol Glasser itu setiap anak itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda di setiap kelasnya. Makanya sekarang ada proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah itu ada semua orang memiliki hak yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Begitu pula dengan yang lainnya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Dalam menyampaikan atau pembahasan tentang disiplin positif ini, saya akan ajak Ibu dan Bapak untuk menonton sebuah tayangan video yang dimana dalam tayangan video ini Ibu dan Bapak akan menemukan sebuah momen atau kebermaknaan yang berhubungan dengan dipaksa biar terbiasa. Seperti itu. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, Ibu dan Bapak Guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang Ibu dan Bapak Guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat.
yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozen, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian, tadi Bapak dan Ibu guru sudah menyaksikan dan juga sudah menyimak tayangan video yang kita sudah putar bersama. Judul dari video tersebut, Dipaksa Biar Terbiasa. Nah, kali ini menurut Bapak dan Ibu, kira-kira bagaimana penerapan atau mungkin dari tayangan video tersebut Bapak dan Ibu menemukan informasi dan hal-hal yang patut kita cermati bersama menjadi refleksi kita untuk proses pembelajaran selanjutnya. Disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, menumbuhkan motivasi internal, menguatkan disiplin dalam diri. Artinya Bapak dan Ibu, sebelum kita memberikan kedisiplinan atau kita memaparkan kedisiplinan itu kepada peserta didik kita, murid kita, di lingkungan kita, maka kita sendirilah yang harus bersikap disiplin dan yang lain-lain. Sehingga ketika kita sudah memiliki fase atau kita sudah berada dalam fase kemerdekaan, maka disitulah kita harus mengupayakan diri kita sekeras mungkin agar kita bisa bertindak, bersikap, dan berperilaku disiplin. Kita lanjutkan kepada nilai kebijakan. Nilai kebijakan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku, Bapak dan Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak dan Ibu mungkin sudah mengenal atau juga sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Kita sendiri juga sudah mengakomodir beberapa komponen dari profil pelajar Pancasila dalam penguatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2 siklus kita sudah lewati bersama. Nah, selain itu juga Bapak dan Ibu, selain profil pelajar Pancasila yang termasuk nilai kebijakan atau nilai-nilai kebijakan universal, yaitu sikap murid, kemudian 9 pilar karakter, selanjutnya ada lifelong guidance dan life skill, setelah itu ada the 7 essential feature dan the feature project. Nah, apa sih itu Bapak dan Ibu? Yuk kita sama-sama nanti mencermati dan juga mengupayakan agar nilai-nilai kebijakan yang bersifat universal ini dapat kita terapkan bersama di lingkungan kita. Baik,
Bapak dan Ibu, kita beranjak pada yang paling dekat, yaitu profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai wadah dalam menumbuhkan dan menguatkan disiplin kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Siapa? Murid itu sendiri. Nah, adapun 6 komponen ya, dimensi dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama Bapak dan Ibu nggih. Nah, yang pertama itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kita mengupayakan agar 6 dari dimensi ini dapat terwujud dalam proses kita selama memfasilitasi murid kita di sekolah. Tidak hanya di sekolah Bapak dan Ibu, kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua siswa ya, agar profil pelajar Pancasila ini terbentuk dari segala lini. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu motivasi perilaku. Oke, di motivasi perilaku ini sebenarnya ada 3 hal yang mempengaruhi aktivitas dan kegiatan setiap orang untuk melakukan sesuatu, apakah dengan keinginan atau tujuan tertentu. Kita golongkan saja. Motivasi itu menjadi 3, yaitu yang pertama, motivasi eksternal, motivasi yang muncul dari luar diri seseorang. Kemudian ada motivasi semi, eksternal dan internal, adanya di tengah-tengah. Dan motivasi internal. Biasanya kalau dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, motivasi yang timbul dari peserta didik atau murid itu lebih condong kepada motivasi eksternal. Kenapa? Ketika saya meminta melakukan sesuatu, anak itu pasti akan bertanya, Bu, dinilai enggak? Bu, kalau misalnya saya dapat nilai bagus, saya dapat apa? Nah, ketika murid ya, mereka menanyakan hal demikian, maka motivasi mereka untuk belajar adalah motivasi eksternal, motivasi yang muncul dari luar dirinya. Sehingga jika tidak ada feedback positif, maka mereka tidak akan mau melakukannya. Udahlah, toh juga nggak diperiksa, ngapain kita bikin maksimal, yang penting buat, yang penting ngumpul. Biasanya kecenderungannya begitu. Sedangkan kalau misalnya motivasi semi ini ya masih tetap di eksternal, mereka ada di tengah-tengah. Kalau saya nggak buat, saya nggak dapat nilai dong. Terus saya nggak dapat nilai, saya nggak naik kelas. Ada rasa ketakutan yang ada dalam diri anak untuk di motivasi yang kedua ini. Sedangkan untuk motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal, itu adalah motivasi yang timbul dari diri anak sendiri. Nah, motivasi internal inilah yang harusnya ada dalam setiap diri, tidak hanya murid tetapi juga kita sebagai guru. Oh, dah, itu adalah tanggung jawab saya harus melakukannya. Murid juga demikian, oh ini adalah tugas saya sebagai seorang murid, saya harus lakukan. Mau nilainya maksimal, minimal, mau saya dapat reward, tidak. Tapi kan motivasi ini tergolong rendah ya, dimiliki oleh murid. Karena murid itu orientasinya, ya saya harus masuk, biar saya tidak dimarah. Nah, rasa takut itu yang menjadi komponen bahwa motivasi internal yang dimiliki oleh murid itu masih tergolong rendah. Untuk memperdalam informasi yang berhubungan dengan motivasi eksternal maupun internal, Bapak dan Ibu guru akan saya giring untuk menonton sebuah tayangan video, di mana dalam video tersebut berisi tentang disiplin positif yang berhubungan dengan motivasi, baik motivasi eksternal maupun motivasi internal, sehingga kita bisa dengan mudah mengetahui perbedaan yang terdapat dalam level motivasi tersebut. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak guru,
Apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih, karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja, hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa dia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Oke, demikian Bapak dan Ibu ya tayangan video yang tadi sudah kita saksikan bersama yang terdapat level-level dari motivasi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Selanjutnya saya akan menggiring kembali Ibu dan Bapak untuk menyaksikan video selanjutnya, yaitu video motivasi level 2 yang berisi tentang mendapatkan pujian dan hadiah. Jadi video ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, untuk kita pahami bersama agar kita bisa memfasilitasi murid kita dalam proses pembelajaran di kelas. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid dulu? Kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah. Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang, kita memberikan hadiah atau pujian pada murid
supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid. Tetapi, apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya, sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan bapak guru mungkin bertanya, lalu gimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid, supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang, pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya capaian mereka. Dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan lagi. Apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana kira-kira videonya? Bapak dan Ibu jangan tegang-tegang ya. Oke, nah setelah level motivasi yang kedua, kita akan beranjak ke level motivasi yang ketiga. Video ini akan menjadi sarana bagi Bapak dan Ibu untuk semakin mendalami level motivasi yang dimiliki oleh peserta didik, ya, yaitu menghargai dirinya, ya. Menghargai dirinya ini seperti apa sih? Kita saksikan ya sama-sama. Ada masanya ketika dulu menjadi murid, kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? Sekarang mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita masing-masing. Apa yang memotivasi kita menonton video ini? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk murid-murid kita. Apa yang membuat mereka belajar di kelas? Jawabannya tidak jauh dari dua level yang telah kita bahas juga di video sebelumnya. Mungkin karena takut mendapatkan hukuman,
Mungkin ingin mendapat pujian atau hadiah, atau karena menghargai diri mereka sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan bahas level yang ketiga. Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, 2 level motivasi sebelumnya adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Diane Gozen punya teori menarik tentang konsep diri. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah menguatkan nilai-nilai yang ia yakini, karena kontrol berada pada dirinya sendiri. Ia tidak begitu mempedulikan tanggapan dari luar dirinya, tetapi fokus pada nilai apa yang ia yakini dan ingin menjadi seseorang yang seperti apa dia. Seorang murid yang memegang teguh nilai kejujuran, misalnya tidak akan mau mencontek karena tidak sesuai dengan nilai itu. Perilaku berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari dalam diri cenderung akan bertahan lama atau long term, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebagai pendidik, penting kita sadari bahwa motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu pengembangan potensi murid. Untuk memunculkan motivasi internal murid, ibu dan bapak guru dapat menstimulasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai? Apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi seseorang seperti apa? Apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu murid menggali keyakinannya dan menemukan motivasi internalnya, sehingga ia akan menghargai dirinya sendiri. Ibu dan bapak guru, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid dengan tepat? Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid menemukan motivasi internalnya? Selamat belajar, ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, setiap dari kita memiliki kebutuhan-kebutuhan tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, untuk memperdalam kembali hal yang kita ingin pelajari pada materi ini, ya, alangkah baiknya jika kita langsung ke audio visualnya. Saya akan membagikan sebuah video yang berhubungan dengan materi kita. Jadi Bapak dan Ibu bisa dengan seksama menyaksikan tayangan video berikut ini. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan
seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah.
mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Lima posisi kontrol ini kita akan pahami bersama Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan mulai melihat atau bercermin. Kita ada di posisi mana sih? Gitu. Dari 5 posisi kontrol. Kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Posisi yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga itu sebagai teman. Posisi yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Dan posisi yang kelima itu adalah sebagai manajer. Kita akan ulas satu persatu Bapak dan Ibu. Sebelum mengulas materi-materi yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol ini, alangkah baiknya jika Bapak dan Ibu saya giring untuk menyaksikan atau menyimak tayangan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
ya. Ih, Bu Risma nggak ada. Ayo kita begini. Nah, jadi saat si pemantau tidak ada, maka murid akan melakukan hal yang berbeda dari ketika si pemantau ada di hadapan murid itu sendiri. Sedangkan kaitan dengan murid berkata begini, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, mereka nantang nih. Bu, saya harus tulis berapa nih? Kalau saya nulis nanti dinilai nggak Bu ya? Nah, kalau dinilai baru mereka akan tulis karena kita akan memantau. Beda halnya, ya tulis aja dulu, nanti seberapa kamu dapat, ya sudah segitu berarti. Oh, gitu Bu ya. Nah, kemudian dampak pada murid, dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yeay, saya sudah berhasil buat 2 halaman Bu. Saya dapat apa nih sekarang? Nah, berarti ketika kita menjadi seorang pemantau, maka kita tidak menyalahkan murid kita mengharapkan imbalan, baik itu berupa nilai, poin, dan yang lainnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, saya akan lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu? Sebagai teman. Baik, sebagai teman ya, Bapak dan Ibu, ketika guru berperilaku atau bertindak sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, sudahlah, nggak apa-apa, misalnya begitu ya. Nah, guru berkata begini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak atau ibu pernah bantu kamu? Kan sebagai teman. Nah, setelah itu hasilnya ketergantungan pula. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya, ternyata begitu. Kan? Murid itu berpikir bahwa kita tuh temannya, berarti kita murid itu bebas melakukan apapun, orang teman, kan gitu ya. Kemudian dampaknya apa pada murid? Lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Enggak kan kita teman, kan keren kan Bu ya, bestie gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan, mereka itu menganggap bahwa nggak apa-apa juga sama ibunya itu loh. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jika kita menempatkan posisi diri sebagai teman. Nah, posisi-posisi ini sebenarnya ya, 5 posisi kontrol ini bisa digunakan dimanapun, kapanpun, tetapi konteks waktu yang akan memberikan apakah posisi itu sesuai nggak dengan kita. Di mana saat kita menjadi teman bagi murid, di mana saat kita menjadi manajer, menjadi penghukum, dan yang lainnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Materi berikutnya yaitu materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ya akan kita pahami bersama dengan menyaksikan tayangan video yang akan saya putarkan. Bapak dan Ibu, mari kita cermati bersama tayangan video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun, sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Hah? Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut.
Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Dayat Gozen pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai terumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya.
Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik.
Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Baik, ada beberapa ciri ya. Ada beberapa ciri ketika Bapak dan Ibu akan melaksanakan atau menyusun sebuah keyakinan kelas di kelas Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, prosedur pembuatan keyakinan kelas juga harus diikuti sesuai dengan langkah-langkah dan kesepakatan tentunya bersama murid, karena nanti yang akan melaksanakan keyakinan kelas itu tidak hanya murid tetapi juga kita sebagai guru atau fasilitator di dalam proses pembelajaran. Sedikit kesepakatan kelas yang sudah kami lakukan di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia Bapak dan Ibu. Jadi peserta didik mengisi link Padlet ya. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin nanti saya akan bagikan ya untuk materinya. Mereka sudah menulis keyakinan kelasnya. Saya ingin tidak ada yang membuli di kelas. Saya ingin tidak ada yang mencontek lagi. Saya ingin bekerja kelompok bersama teman-teman. Saya ingin gotong royong lagi di kelas. Saya ingin berteman baik dengan teman. Bahkan ada juga saya ingin teman-teman tidak ada yang mengejek nama orang tua dan yang lain-lain. Nah, kesepakatan ini harus dilakukan di dalam proses pembelajaran agar semua merasa nyaman, aman dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran. Nah, keyakinan kelas ini menjadi dasar menjaga hubungan baik, kelas bersih dan rapi, kelas yang tertib dan disiplin, gotong royong, aktif dan kreatif. Materi selanjutnya yang ketujuh yaitu segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Untuk memahami lebih jauh lagi apa itu segitiga restitusi, ya, Bapak dan Ibu akan saya ajak untuk menyaksikan satu video dari narasumber ya yang berhubungan dengan segitiga restitusi dan satu video yang saya sudah buat bersama peserta didik. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, selamat datang di modul restitusi. Di sesi kali ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep RDD, yaitu restitusi disiplin diri. Materi ini diharapkan dapat membantu Ibu dan Bapak Guru untuk lebih mengerti akan keberagaman sikap murid dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat memilih cara yang terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman, penilaian sepihak, atau celaan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mengingat kembali beberapa metode pendisiplinan yang pernah kita lakukan. Apakah kita pernah menggunakan model strap? Atau kita menggunakan model mengambil dan mengurangi hal yang mereka senangi? Terkadang sebagai guru, kita melakukan beberapa model pendisiplinan dengan harapan murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pada kenyataannya, beberapa murid kembali melakukan hal yang sama. Kita pun menjadi jengkel, tetapi kita tetap mengulang model pendisiplinan yang sama. Pada akhirnya, kita merasa tidak berhasil dalam mendidik. Tidak sedikit guru berpikir dan memberi label bahwa murid ini bandel, murid ini nakal, atau murid ini susah, tidak bisa diubah, dan seterusnya.
Praktik pendisiplinan seperti ini sangat melelahkan dan membuat putus asa. Perasaan ini juga dialami oleh Dayan Gosen. Dari pengalaman tersebut, Gosen menawarkan sebuah konsep yang disebut restitusi untuk pembentukan disiplin diri. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lalu, mengapa restitusi itu muncul dan baik untuk dilakukan? Berikut 6 landasan filosofinya. Setelah kita pahami dan sepakati ke-6 landasan filosofis tadi, mari kita mulai mempraktikannya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, ciptakan suasana positif. Kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Restitusi memberikan kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika ia berhasil, akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Gosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Sisi segitiga yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah kita validasi kesalahannya. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Derawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan diulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki? Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Begini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan. Apa solusinya? Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam pelajaran Bapak selesai. Ya, setelah itu, kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Sepertinya saya harus menambal dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut bilang ke orang tua, Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik. Terima kasih atas idenya, Aldi. Begini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acim untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya, Pak.
Terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Terlihat juga perbedaan dari intonasi suara dari kedua ilustrasi tadi. Sehingga Aldi tidak terbebani, terhakimi, dan terpojok. Aldi menjadi lebih terbuka untuk berpikir dan memikirkan solusi daripada berfokus pada masalah. Pak Anwar membantu Aldi melakukan proses restitusi. Penerapan segitiga restitusi sudah dilakukan Pak Anwar pada ilustrasi kedua. Dia bersikap tenang saat bertanya, lalu menanyakan alasan dibalik perilaku Aldi, dan membimbing Aldi untuk memperbaiki masalahnya. Dengan ini, segitiga restitusi sudah berjalan dengan baik. Bagaimanakah proses detail dari pelaksanaan segitiga restitusi? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak guru sekalian, mari kita refleksikan lagi tentang proses dan model disiplin yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana proses disiplin yang sudah kita terapkan? Apakah sudah sesuai dengan konsep restitusi? Jika belum, apa yang bisa kita perbaiki agar proses restitusi bisa kita terapkan di sekolah? Mari kita evaluasi kembali metode disiplin kita. Jangan lupa bahwa restitusi ini membutuhkan proses dan waktu. Jangan menyerah ya. Selamat belajar. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Sahabat guru penggerak di seluruh Indonesia. Ulang. Penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Hendriani. Saya adalah salah satu calon guru penggerak rekognisi yang pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Adi, coba sini sebentar. Ya Bu, ada apa? Keyakinan apa yang telah kita sepakati untuk menjaga kebersihan lingkungan, Adi? Melakukan kebersihan lingkungan sekitar yang dilakukan oleh semua pihak sekolah atau mahasiswa. Oke, nah bagaimana seharusnya sikapmu? Seharusnya saya membuang sampah pada tempatnya, melakukan piket dengan baik, datang lebih awal. Oke, baik. Begini Adi, setiap orang pernah melakukan kesalahan, tidak hanya kamu, orang lain juga pernah melakukannya. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu agar kita lebih baik lagi ke depannya? Bisa dipahami? Sekarang silahkan perbaiki kesalahanmu dan kembali ke kelas. Terima kasih. Oke. Halo.
Anggi, boleh kesini sebentar ya? Oke, ayo ikut ibu. Oke, Anggi, kita santai aja ya. Saya mau tanya nih, mengapa kamu menggunakan perhiasan, ya perhiasan emas ke kampus? Untuk perhiasan ini karena kemarin ada pernikahan di keluarga saya, jadi saya memang dari tahun lepasnya. Oke. Nah, sekarang Bu mau tanya nih, keyakinan apa yang telah kita sepakati saat kita berada di kampus? Pada kampus di dalam perhiasan emas, untuk kita belajar saja. Oke. Nah, jika demikian, bagaimana tindakan yang akan kamu lakukan? Saya akan melepasnya dan memberikannya ibu untuk disimpan. Oke. Ikhlas ya? Oke. Ya. Nah, perhiasan kamu yang kamu gunakan dan kamu berikan kepada saya sekarang akan saya simpan dan nanti akan saya berikan kepada staf ya, kepada staf kemahasiswaan. Sehingga mungkin nanti atau besok boleh orang tuamu mengambil ke kampus ya. Oke. Nah, Anggi, saya yakin ya, artinya tidak hanya kamu yang memiliki permasalahan seperti ini ya. Mungkin banyak yang lain juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi dengan kesalahan yang kamu lakukan hari ini, kita berharap bersama supaya kedepannya kamu bisa mengambil pelajaran dan tidak melakukan kesalahan serupa kembali. Ya, benda ini saya pegang dulu ya. Nanti saya akan serahkan kepada staf. Nanti silakan ambil ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas ya. Baik. Ya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayan Eka Anggreni, boleh dipanggil Anggi. Saya merasa senang saat guru menasehati saya menggunakan segitiga restitusi, sehingga saya sadar dengan kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi, sehingga saya bisa fokus dengan pembelajaran di kampus. Terima kasih, Om. Santi Om. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak dan Ibu, sering kita alami dalam proses pembelajaran, dalam proses mendampingi atau memfasilitasi murid kita di sekolah. Ya, kita sering melakukan atau memberikan hukuman begitu ya, Bapak dan Ibu. Pada sesi kali ini, kita akan berdiskusi bersama tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini? Apakah Bapak dan Ibu juga pernah memikirkan atau merasakan hal demikian? Nah, penghargaan sebenarnya Bapak dan Ibu ya, penghargaan itu tidak efektif. Malah justru menghambat kinerja dan juga kreativitas dan motivasi. Perlu kita pikirkan bersama. Kenapa ada deskripsi demikian? Penghargaan merusak hubungan, persaingan tidak sehat. Dan penghargaan juga bersifat menghukum. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Nah, mari kita diskusikan bersama. Misal di dalam proses pembelajaran, di kelas, ada murid yang memiliki
nilai tinggi. Bapak dan Ibu memberikan apresiasi, memberikan penghargaan luar biasa kepada murid tersebut. Tapi, apakah Bapak dan Ibu pernah memikirkan bagaimana perasaan dari murid-murid Bapak dan Ibu yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan, yang tidak mendapatkan apresiasi dari Bapak dan Ibu? Nah, hal ini menjadikan penghargaan tidak efektif digunakan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, penghargaan itu ibarat hukuman. Hukuman bagi siapa, Bapak dan Ibu? Bukan bagi si penerima penghargaan, melainkan bagi teman-teman lainnya yang tidak mendapatkan penghargaan. Mereka akan merasa kecil hati, rendah diri bahkan, sehingga mereka mungkin akan malu. Yang tanpa kita sadari ternyata pemberian penghargaan itu justru menghukum murid-murid kita yang lain. Nah, apa sih itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman diberikan secara tiba-tiba, bukan berdasarkan kesepakatannya. Hukuman melukai anak secara fisik dan juga verbal. Motivasi disiplin eksternal dan jangka pendek terdapat dalam hukuman ini. Lalu bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi berdasarkan kesepakatan bersama, dibuat guru dan siswa mengetahuinya, ya. Berarti guru dan siswa sama-sama mengetahui, membuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi itu seperti apa? Nah, restitusi mengajarkan siswa untuk mencari solusi dalam permasalahan, mengajarkan bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi, jika hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi bersifat positif. Mari kita renungkan bersama, kira-kira hal mana yang paling sering kita lakukan? Apakah memberikan hukuman, menyampaikan konsekuensi, atau mungkin sudah pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu restitusi? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah-masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Banyak pendapat tentang restitusi. Restitusi itu juga merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu sendiri merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid, diri kita juga tentunya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, dalam segitiga restitusi ini sendiri, Bapak dan Ibu boleh dilihat dalam tayangan slide, ya, segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan, ya. Validasi dulu, divalidasi dulu Bapak dan Ibu, tindakan yang salah itu apa, gitu ya, seperti dalam tayangan video tadi. Setelah itu menanyakan keyakinan apa yang dimiliki, kemudian menstabilkan identitas sehingga suasana menjadi kembali positif. Nah, dalam restitusi atau segitiga restitusi ada 3 langkah yang
wajib Bapak dan Ibu ketahui. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi, di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, boleh Bapak dan Ibu silakan lihat tayangan dalam video ini ya, dalam slide. Ini adalah gambaran dari segitiga restitusi secara lebih umum ya. Biru segitiga restitusi, yang merah sudah ada tahapannya. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Selanjutnya, kamu tentu punya kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, keyakinan kelas adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan demikian. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian di bagian menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh ya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu dalam segitiga restitusi. Sebelumnya selamat siang. Ya. Udah makan tadi? Berapa orang yang belum makan? Semua udah makan kan? Selamat siang. Siang. Itu baru energinya keluar ya. Iya. Selamat siang. Sudah mau kawin sih. Oh gitu ya nanti itu kawinnya jadinya ya. Oke. Silakan. Ada sana. Tangan jari. Om Swastiastu. Oke, silakan dulu ya. Oke, anak-anak, sesuai dengan informasi yang sudah kita sepakati pada kegiatan sebelumnya, kegiatan kita hari ini adalah menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang berisi harapan dari proses pembelajaran ya. Mungkin anak-anak kemarin sudah mulai menulis dan juga sudah mengumpulkan. Nanti setiap keyakinan itu akan kita susun yang rapi di sebuah pot agar membentuk pohon ya. Jadi keyakinan itu tidak hanya dibuat saja, tidak hanya digantung begitu saja, tidak hanya digunakan sebagai penghias kelas, tetapi juga kita sama-sama yakini apa yang anak-anak tulis di situ ya akan kita laksanakan.
dan juga keyakinan kelas. Sesuai dengan apa yang tadi sudah kita informasikan bersama, bahwa Bapak dan Ibu setelah sesi ini akan melaksanakan kegiatan dan juga tugas Bapak dan Ibu mengajar di kelas. Sebelum sesi ini kita akhiri kegiatan, saya kembalikan kepada moderator. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Pada Ibu Ayu, silakan. Terima kasih Raka. Pemaparan yang sangat bagus sekali walaupun mengetahui cara kita mendapatkan mereka setelah posisi kontrol lalu yang saya ingin tanyakan itu ada di bagian keyakinan kelas atau keinginan kelas. Itu kan kita merupakan kesepakatan dalam satu kelas itu sendiri. Setiap kelas kan mempunyai keinginan yang berbeda-beda, pasti tergantung dari individu atau dari orangnya. Nah, menurut Bu Agung, cara pelaksanaannya di dalam kelas itu bagaimana sih lebih bagusnya? Karena kan tidak mungkin setiap guru melaksanakan satu keinginan kelas. Takutnya siswa itu bingung. Keinginan kelas di bahasa Indonesia seperti ini, di bahasa Inggris seperti ini, lalu ntar matematika lain lagi keinginan kelasnya. Bagaimana sih cara pelaksanaannya yang lebih efektif di dalam kelas? Menurut saya sih seperti itu, Bu Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaan yang diberikan. Nah, Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu, tepat sekali ya. Itulah peran serta kita sekarang berada di ruangan ini. Ya, Bapak dan Ibu wali kelas akan berkoordinasi bersama-sama ya. Karena ini adalah budaya positif yang nantinya akan kita gunakan. Budaya positif kelas akan berdampak kepada budaya positif sekolah. Jadi peran serta wali kelas sangat penting dalam aktivitas atau penyusunan dari keyakinan kelas ini. Bapak dan Ibu wali kelas yang saya hormati, nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi di dalam penyusunan dari keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat bersama-sama dengan murid di kelas, nanti mungkin akan menjadi bagian awal kita ya dari proses penyusunan dan juga penerapan budaya positif ini, khususnya pada keyakinan kelas yang nanti akan digunakan bersama-sama di kelas. Jadi penting sekali Bu Ayu kita berkoordinasi dengan seluruh wali kelas yang ada. Jadi nanti kita bersama-sama bagaimana efektifnya agar proses dan pelaksanaan itu bisa kita maksimalkan. Jadi tidak setiap guru akan membuat, melainkan nanti difasilitasi oleh wali kelas, kita akan menyusun keyakinan kelas di dalam kelas kita. Sehingga proses belajar akan menjadi lebih efektif, lebih berdampak dan juga lebih menyenangkan bagi murid kita. Seperti itu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya DRA Nilus Susilawati, MPD, tempat tugas SMP Cipta Dharma Denpasar. Dan pada kesempatan ini ada salah satu guru kami yang sedang mengikuti program pendidikan calon guru penggerak rekognisi berbagi aksi nyata budaya positif. Harapan kami ke depan agar ilmu yang diperoleh ini bisa disosialisasikan kepada teman-teman yang ada di SMP Cipta Dharma dan makin baik, lebih baik dan yang bersifat positif. Tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Saya Ketut Serawan, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Cipta Dharma. Kebetulan salah satu rekan kami
saat ini sedang mengikuti proses calon guru penggerak rekoneksi dan sudah sempat berbagi tips positif kepada kami, dan kami sangat mengapresiasi, sangat luar biasa. Semoga untuk proses selanjutnya dan selanjutnya bisa dilancarkan. Terima kasih. Bapak Ibu hebat, demikianlah tadi aksi nyata berbagi budaya positif bersama rekan-rekan guru hebat di SMP Cipta Dharma Denpasar. Salam dan bahagia. Ibu Bapak Guru Hebat Indonesia.